Mengelola kartu piutang. Guru yang mengajar Bu Siti Aisyah SPD. Pengertian piutang adalah buku besar yang membantu berisi informasi mutasi piutang perusahaan kepada setiap customernya. Tujuan dibuatnya kartu piutang adalah memudahkan perusahaan untuk menghitung mutasi piutang pelanggan sehingga perusahaan mengetahui saldo piutang masing-masing pelanggan. Jenis piutang usaha atau akun receivable. Piutang usaha biasanya terjadi karena penjualan kredit. Jenis piutang wesel atau notes receivable. Jenis piutang lain-lain atau other receivable. Jenis kartu piutang disebut sebagai rekening kontrol akun piutang dalam perusahaan, memudahkan perusahaan untuk menghitung mutasi piutang pelanggan sehingga perusahaan mengetahui saldo piutang. Pengertian kewajiban lancar adalah kewajiban yang likuidasinya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada, yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau menciptakan kewajiban lancar lain atau kewajiban yang menyelesaikan dalam satu siklus operasi, biasanya waktu 1 tahun. Beberapa contoh kewajiban lancar: 1. Hutang usaha. 2. Wesel bayar. 3. Jatuh tempo berjalan hutang jangka panjang. 4. Kewajiban jangka panjang yang diharapkan akan dinadai kembali. 5. Hutang division. 6. Uang muka pelanggan atau deposito yang dapat dikembalikan. 7. Pendapatan diterima di muka. 8. Hutang pajak penjualan. 9. Hutang PPh. 10. Kewajiban yang berhubungan dengan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian kredit adalah sebagai berikut. A. Surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan jenis, jumlah, atau mutu seperti surat. B. Surat pembelian penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali atau tidak repetitif. Wesel tagih janji tertulis dari satu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Wesel bayar janji tertulis ditandatangani oleh pembuat agar pada tanggal yang ditetapkan atau pada waktu yang akan datang atas permintaan tertentu pembayar sejumlah uang. Akuntansi wesel tagih terdiri atas 1. Pengakuan wesel tertagih. 2. Penilaian wesel tagih. 3. Pelepasan wesel tagih. Unsur-unsur yang terdapat pada surat wesel adalah 1. Nilai nominal. 2. Periode wesel. 3. Tanggal wesel. 4. Tingkat bunga. 5. Penulis wesel. 6. Penerima wesel. Macam-macam wesel. 1. Wesel biasanya adalah surat wesel yang dimana terdapat semua pihak yang berhubungan dengan wesel tersebut. 2. Wesel atas pengganti penerbit adalah wesel yang diterbitkan untuk diri penarik sendiri. 3. Wesel atas penerbit sendiri adalah wesel yang diterbitkan oleh penarik tetapi pihak tertarik adalah pihak penarik itu sendiri. 5. Wesel untuk perhitungan pihak ketiga adalah wesel yang tidak diterbitkan oleh penarik sendiri, tetapi diterbitkan oleh pihak ketiga untuk penarik itu sendiri. 5. Wesel inkasso adalah wesel yang diberikan kuasa kepada pemegangnya untuk menagih sejumlah uang sehingga wesel ini tidak dapat dipindah tangankan. 6. Wesel bernomisili adalah surat wesel yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain.
dari tertarik dan pembayarannya dilakukan di tempat pihak ketiga atau personil wesel. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka harga-harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan sendiri, harus dikeluarkan dari harga diperoleh dan dibebankan sebagai biaya bunga. Berikut ini berikan contoh-contoh perhitungan dan pencatatan harga peroleh aktiva tetap. Uang pajak. Menurut faham formal timbul karena perubahan fiskus, yakni fiskus penerbitkan atau SKP secara ekstrim. Seseorang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak atau penghasilan pendapatan ini jika fiskus belum menerbitkan SKP, sedangkan menurut faham material utang pajak timbul karena terpenuhnya ketentuan-ketentuan disyaratkan dalam undang-undang, timbulnya utang pajak menurut faham material secara sederhana dapat dikatakan karena undang-undang atau karena tasbetat, yaitu rangkaian dari keadaan-keadaan, pembuatan-pembuatan, dan peristiwa-peristiwa, baik yang feitheologik, yuridis, dan persoligik, maupun zakeligik, yang dapat menimbulkan utang pajak. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi sejak awal yang dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas satu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terima kasih. Thank you for watching. Mohon maaf bila ada kata